العظام بمحمد مقتدين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير العالم وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير العالم وبأم المؤمنين يا الله sampaikanlah salawat atas Nabi. Kami kumpul di sini mohon syafaat Nabi. Ya Allah kabulkanlah doa dan hajat kami. Kami mohon ridhamu dan syafaat Nabi-Mu. Ya Muhaimin ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarrah alfa marrah amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang kita hormati, yang kita muliakan, para tokoh agama, wabil khusus yang hadir bersama kita malam ini, Guru Muhammad Afwan dari Sungai Mariam bersama rombongan. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa dalam sehat walafiat. Juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, para hadirin khususnya yang hadir majelis Berkat Jaya Abah Mama, dari laki-laki ataupun perempuan yang hadir, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa selalu dalam keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawas kada tatamu lawan gurapun. Alhamdulillah Sidin mailangi malam ini. Sidin ini bekas di Matapura. Sidin ini termasuk murid guru sakumpul juga. Sawat belajar dengan arwah. Di situ Sidin ke Lawang, Malang. Habib Ali Ba'bud. Di Lawang tuh ulun sekolah di sana juga. Cuma Sidin terdahulu jauh ulun terdudi, cuma sempat di pondok itu juga, satu pondok. Artinya dengan hadirnya Hidin mudah-mudahan artinya barakah juga kita berataan. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambung pengajian kita minggu lalu. Terakhir kita sebelum menutup malam minggu yang lalu, sebelum istirahat, kita membahas keterangan masalah terakhir masih di tentang nafsu amarah. Hal-hal yang bisa mengurangi pahala ibadah salat, bahkan bisa menghilangkan pahalanya, ialah diantaranya nafsu amarah. Terakhir kita sebutkan dilarang di dalam hidup tadi jangan sampai tingginya amarah menyebabkan seseorang tadi itu putus asa dan menyebabkan 3 talak. Terakhir kita bicarakan, ya Allah, jangan sampai ada 3 talak. Pertama talak hidup, kedua talak
jodoh, ketiga talak rezeki. Ini bukan talak masalah perkawinan. Nah, berkaitan masih dengan nafsu amarah. Kita ulangi sedikit. Pertama, talak hidup. Hidup nih merasa putus asa, rasa entah hendak sugi kada mau sugi-sugi, entah apa yang diinginkan kada, entah apa yang diinginkan belum terkabul-kabul. Hidup nih entah kebanyakan hinaan, entah kebanyakan cacian, entah macam-macam. Akhirnya mengatakan di dalam hati, uyuhnya hidup tadi, kalau kayak ini kada usah lagi hidup, atau kalau seperti ini aja mati aja sudah. Itu namanya talak hidup. Nah, orang yang demikian sempat terucapkan kata-kata yang demikian, orang ini memang akan merasakan artinya melaratnya hidup. Ngalih bener, susah bener rezeki ini, hidup nih. Yang kedua, kita terakhir jangan sampai mengucapkan kalimat talak jodoh. Talak jodoh tadi kita ulangi sedikit. Hendak bebini, orang hendak dengan inya belum mau. Inya mau dengan orang yang kada mau dengan inya. Selisih terus. Ini ulun beri di sini amalan bagi orang nang rancak sering terselisih di dalam perjodohan. Solusinya jangan dibiasakan mandi di waktu senja. Mulai jam 5:30 ke atas tuh jangan mandi. Kalau hendak mandi malamkan sama sekali atau siangkan sama sekali. Karena kebanyakan orang yang sering selisih di dalam perjodohan itu sering mandi di waktu yang selisih. Di mana? Di pergantian waktu antara siang menuju malam, sore maksudnya 5:30 tuh nah, sampai maghrib. Apalagi yang bujang-bujang, yang belum kawin, jangan dibiasakan benar yang namanya mandi di waktu selisih. Karena susahnya akhirnya apa? Orang hendak, inya kada mau. Inya hendak dengan orang, mau dengan orang kada mau. Tak kunci jer. Kada tak kunci kada. Kebiasaan mandi waktu senja, pamali jerang. Tahu bahasa Indonesianya apa pemali itu? Pemali bang. Pemali juga ya kan? Memang pemali. Akhirnya apa? Orang mau, inya kada mau. Inya mau, orang kada mau. Akhirnya kesana kemari. Kada dapat jodoh juga, kada kawin. Putus asa, akhirnya mengucapkan kalimat talak jodoh. Apa yang dikata olehnya? Kayaknya susahnya mau kawin. Kalau kayak gini ndak usah kawin aja deh sama sekali. Nah, orang yang mengucapkan kalimat talak jodoh ini, maka orang itu sulit lagi untuk dapat jodoh. Yang kedua adalah sulit untuk dapat jodoh. Kan banyak orang dah berucap seperti itu kadang. Kalau gini, kalau kayak ini dah ndak usah lagi aja dah kawin sama sekali, ndak usah lagi nikah dah sama sekali. Nah, itu namanya menalak jodoh. Bukan di dalam perjodohan tentang talak 1, talak 2, talak 3 ini lain lah. Ini berkaitan masalah dengan nafsu amarah. Kada penyabaran jurang. Yang ketiga, terakhir kita membalas dilarang pemali atau dilarang jangan sampai mengucapkan talak yang ketiga, talak rezeki. Berusaha ini kada berhasil, begawi ini belum berhasil. Belum juga lagi banyak perjuangannya. Baru memulai juga paling baru 1-2 tahun atau sebulan 2 bulan sudah kada kuat menalak ke rezeki. Kalau kayak gini dah kada usah lagi dah bercari, kada usah lagi dah berusaha, guring aja dah, makan guring. Itu aja dah mengucapkan namanya talak rezeki. Orang yang demikian, maka kalau kada sempat bertobat kepada Allah Ta'ala dengan banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Ta'ala, tidak akan dikembalikan tentang rezekinya tadi tuh, nyamannya tentang rezekinya tadi. Kalau sempat
terucap kata yang demikian tadi. Nah, 3 tadi dilarang benar, semuanya itu disebabkan karena amarah semuanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, masih kita di dalam tentang nafsu amarah. Allah Tuhan kada pernah memanggil orang untuk masuk surga. Tuhan kada pernah, tidak akan, Tuhan Allah tidak akan memanggil orang atau manusia, makhluk manusia, insan manusia tadi untuk masuk surga. Intinya Tuhan Allah hanya akan memanggil makhluknya untuk masuk surga itu dengan satu jiwa atau satu nafsu yang bernama nafsu mutmainnah. Selain daripada nafsu mutmainnah, ke bawah daripada nafsu mutmainnah, tidak akan Tuhan memanggil untuk masuk surga. Itu jelas di dalam Al-Quran. Bunyinya apa? Ya ayat Tuhan nafsul. Nafsu itu artinya jiwa, jiwa nang amarah, nafsu amarah, jiwa nang amarah. Jadi orang-orang yang hendak masuk surga itu Tuhan akan memanggil dengan satu nafsu aja. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, nafsu amarah itu kada dipanggil untuk masuk surga. Apalagi lawamah kada dipanggil, nafsu tercela ngarannya. Nafsu mulhamah yang senang-senang menunda kebaikan kada dipanggil. Hanya Allah memanggil paling satu dalam Al-Quran, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Selain daripada mutmainnah, di atas mutmainnah radiyah, mardiyah, kamaliyah. Ini radiyah, mardiyah, kamaliyah ini asalnya mutmainnah juga. Orang kada bisa radiyah kecuali kada bisa ridha nafsunya, kada bisa diridai, kada bisa kamaliyah sempurna nafsunya, kecuali harus diawali dengan yang namanya mutmainnah, tenang, kosong dari amarah, kosong dari lawamah, kosong dari mulhamah. Itu wajib bagi setiap orang mengetahui Tuhan kada bakal memanggil. Jadi bahasa Banjarnya Tuhan kada mengiau orang benafsu amarah masuk surga. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, manusia ketika dikuasai oleh hawa nafsunya, nafsu 3 tadi, salah satunya dulu yang paling penting kita bahas malam ini tentang amarah. Manusia ketika dikuasai oleh hawa nafsunya, maka derajat manusia itu lebih rendah daripada hewan. Kita tuh jadi bahan tapakuran lah bagi kita, jadi bahan renungan lah. Bila kita kada hendak di derajat kita, posisi kita di bawah daripada hewan, ya kita kada hendak kita harus kuasai dan hilangkan yang namanya amarah. Manusia tuh kalau dikuasai oleh nafsunya, khususnya amarahnya, itu derajatnya lebih rendah daripada hewan. Di sini kita bahas kenapa jadi lebih rendah derajatnya daripada hewan. Siapa yang hakon derajatnya lebih rendah daripada hewan? Supaya di sini kita kita apa aja orang tuh kita ketahui kenapa jadi derajatnya lebih rendah daripada hewan. Ya. Disebutkan di sini. Ada malaikat, ada hewan, ada manusia. Hewan ada 2, ada hewan jinak, ada hewan buas. Malaikat diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Yalah, diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Wajar manusia malaikat tidak diberi nafsu. Kenapa? Karena memang malaikat itu makhluk Allah Ta'ala yang hanya berupa roh tanpa jasad. Makhluk itu berupa roh tanpa jasad. Kita pun kalau seandainya kita sudah kada berjasad lagi, keluar roh kita,
tahu kita dengan roh kita yang sebenar-benarnya, kada ada lagi keinginan menyesal akan semua yang apa di dunia nih daripada nang kada baik. Pertama, malaikat. Manusia bila dikuasai oleh hawa nafsunya, maka derajatnya akan lebih rendah daripada hewan. Akan tetapi bila ia dapat menguasai hawa nafsunya, bukan dikuasai lah, dapat ia mampu menguasai hawa nafsunya, maka derajat manusia itu akan lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Satu, malaikat adalah makhluk Allah Ta'ala berupa roh tanpa jasad. Jasad, adanya jasad nih hukum dunia, karena negerinya ini dunia. Dua, satu dulu, malaikat. Malaikat diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Hewan diberi nafsu tapi kada diberi akal. Manusia diberi akal tapi diberi nafsu. Manusia nih letaknya di antara dua, di antara malaikat dengan hewan. Hewan kada diberi akal tapi diberi nafsu. Malaikat diberi akal tapi kada diberi nafsu. Manusia diberi akal, diberi nafsu. Hendak melihat hewan to kada manusia, hewan to kada hendak melihat hewan to diberi nafsu, kada diberi akal. Warik tuh monyet kada tahu ampun orang ambil tarus tuh di belakang tuh banyak warik monyet, gumbili orang tuh diguyang-guyangnya mencabut no. Ada orang buka nya kada ada akal, nya kada ada akal, ampun orang ka ampun seorang. Dan ketika seseorang itu tidak diberi akal, maka orang itu tidak dibebani, artinya tidak diwajibkan taklif. Kalau dalam ilmu fikih, ulun urai ke fikih lagi sedikit ulun larikan. Syarat orang itu wajib salat dulu. Syarat sah salat, syarat wajib salat, baru rukun salat. Nah, syarat wajib salat, orang itu wajib salat diadakan bila cukup 3 perkara. 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal. Bila ia sampai pertama Islam, wajib salat. 2, bila 3 cukup syarat, wajibnya salat. Pertama Islam, kedua balik. Balik itu berarti sampai haddut taklif, artinya batasan ia dibebani. Bila ia kada salat berarti ia berdosa. Aja bahasa kita, bila kakanakan belum balik maka kada berdosa, kada apa-apa. Yang ketiga berakal. Bila sampai Islam, balik, berakal, berarti inya sampai kepada haddut taklif. Haddut taklif itu artinya batasan ia dibebani. Bila ia salah dicatat sebagai berdosa, bila ia berbuat baik maka dicatat pahala. Kenapa sebabnya? Karena ia balik dan berakal. Binatang kada bakal, karena ia kada dibebani. Warik tuh biar mengguyang gumbili orang, ambilnya habis makanan orang, pisang orang habis, berdosa lah ya? Kada berdosa. Kenapa? Kada bakal. Manusia ketika berakal, diberi akal, tapi dikuasai oleh hawa nafsunya, keluar amarahnya. Binatang hewan amarah, berdosa lainnya, kada berdosa. Warik berebut gumbili, cakut sekung, ambil, bekuntau bekelahi, berdosa lainnya, kada berdosa. Kenapa nya kada bakal? Manusia ketika dikuasai nafsunya, keluar amarah, keluar perkataan yang kada patut diucapkan, pikiran yang kada patut dipikirkan.
ucapan lisan yang kada patut diucapkan, kasihan orang sakit hati diucapkan. Akal ada, berdosalah, berdosa. Kenapa? Karena ia berakal. Dan ketika ia dikuasai amarah, derajatnya lebih rendah daripada hewan. Sadar, tapi mau dipadahkan orang nilai. Orang amarah tadi dikuasai amarah, padahkan orang pian ini lebih rendah daripada hewan. Bisa sarik, tapi pada hakikatnya memang rendah daripada hewan. Kenapa? Hewan kada bakal, manusia bakal, tapi kada mampu tadi dikuasai oleh hawa nafsunya tadi. Makanya ajar orang, manusia ini berada di antara dua, antara malaikat dengan hewan. Bila ia dikuasai nafsu, maka ia derajatnya ke bawah daripada hewan. Bila ia dapat menguasai nafsunya, amarahnya, maka derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa pulang? Kenapa? Karena malaikat itu berupa roh tanpa jasad. Kita kalau lapas jual roh pada jasad nih. Kenapa malaikat pertama berupa roh tanpa jasad? Kedua, malaikat diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Karena kadada jasad, karena kadada jasad, maka kada diberi jaga tertentu. Karena malaikat tadi itu hanya berupa roh tanpa jasad, maka hanya diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Artinya bukan nafsu yang nafsu yang kada baik kada diberi. Pas manusia mampu menguasai hawa nafsunya, ia berada di atas daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat kada diberi tantangan untuk melawan hawa nafsunya, tapi manusia diberi tantangan, kelas ujian untuk menguasai hatinya tadi, sehingga ia apabila mampu menguasai hawa nafsunya, derajatnya berada di atas daripada malaikat. Mudah-mudahan kita berataan ke makam derajat itu. Amin Allahumma. Nah, itu bang. Ya, jar Imam Ghazali ya. Jar Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Riyadatun Nafsi, olahraga diri ya, olahraga jiwa. Andai kata orang memadahkan, orang mengatakan, tuh jar Imam Ghazali, seandainya orang memadahkan, memberitahu kepada kita, tuh di bajumu ada kalajengking, otomatis kita tuh hendak menjauhkan kalajengking tadi, mana. Otomatis jadi Imam Ghazali, kalau seseorang diberitahu kalau di bajunya ada kalajengking, otomatis hendak menjauhkan. Kalau mau ikut, kalau mau apa. Jadi Imam Ghazali, positif dan otomatis orang tuh hendak menjauhkan kalajengking pada bajunya. Dan sifat amarah itu jadi Imam Ghazali yang ada di hati tuh sifatnya tuh seperti laksana kalajengking. Bagaimana kalau seseorang tuh dikatakan di hatimu ada kalajengking? Apakah ini kada hendak menjauhkan jadi Imam Ghazali? Apakah kada hendak menjauhkan? Yang kalajengking di baju mungkin memudarkan jasad saja, tapi kalajengking di dalam hati akan mencelakakan seseorang di dalam kehidupan dunia sampai akhiratnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu bila dikuasai hawa nafsunya, derajatnya lebih rendah daripada hewan. Duduk kata pakurkan sendiri nah. Kada hakun. Derajat lebih tinggi daripada malaikat. Mudah-mudahan ya Allah. Kayak jar Imam Ghazali, di sini kita mengenali hewan, malaikat, manusia. Sa'adatul hayawan, kebahagiaannya hewan itulah
yang dicari dalam tujuan hidupnya tuh inya tuh cuman beberapa hal. Bila dapat hal perkara ini inya tuh sudah rasa di surga, karena itu udah tujuannya. Itu hewan. Apa-apa saadatul hayawan, kebahagiaan hewan tuh apa? Pertama, fil akli, makan, wasyurbi, minum, wan naum, tidur, wal akli al fil akli wasyurbi wan naum wan nikah, kawin. Hewan itu tujuan hidupnya tuh, bahagianya tuh 4 tuh bang. Bilanya lapar makan, bilanya haus minum, bilanya mengantuk tidur, bilanya handak kawin. Kada tahu urus tangah orang banyak kah? Kada baturan, namanya kada ada akal. Bila sudah 4 ini nya bahagia, surga sudah aja hewan. Itu hewan. Wahayawa wasiba, adapun binatang buas, hewan buas 2 lagi tambahannya. Surganya itu ia akan senang, puas, bahagia apabila ada 6 perkara binatang buas tuh, hewan buas tuh. Makan, bilanya makan, minum, tidur, nikah, 2 lagi tambahannya. Fil fatki wa darbi, inya ke-7. Darab pertama bakalahi, besar ke-7 bakalahi. Memang senang berantem tuh, memang senang. Wal fatki, dan menikam. Karena apa? Karena tidak ada akal. Wasa'adatul malaikah, kebahagiaannya malaikat. Jadinya kebahagiaannya malaikat, kebahagiaannya malaikat itu ialah musyahadatul rububiyah fi hadratil ilahiyah. Ia memang hanya melihat, menyaksikan kebahagiaannya tadi tuh Tuhannya di dalam kehadirat ketuhanannya. Kenapa? Wajarinya inya kada hidup di dunia, dan ia hanya makhluk berbentuk roh. Kita pun kalau kita berbentuk roh, karena keluar pada jasad, tahu kita sebenarnya roh kita nang suci mana, yang waktu kita dulu pernah dijanjikan, pernah berjanji, bukan dijanjikan, di hadapan Tuhan, waktu kita masih berbentuk roh, suci, belum kenal dunia, belum kenal apa-apa. Ujar Tuhan, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Waktu itu jiwa kita nang suci, roh kita menjawab, bala ya Allah. Iya, inggih pian Tuhan ulun, belum ada nafsu, belum ada apa-apa. Malaikat memang berbentuk itu tanpa jasad. Wajar inya memandang kepada Allah Ta'ala. Itu saadah malaikat kebahagiaannya. 3 sudahlah, 3 sudah 3 jar. Hewan buas, malaikat. Wasa'adatu syayatin, kebahagiaannya malaikat itu malaikat jar, syaitan. Wasa'adatu syayatin, syaitan itu bahagia ajanya apabila dapat melaksanakan 3 perkara. Fil makri wasyarri wal hiyal, menipu, menguli orang. Wasyarri, segala kejahatan, wal hiyal, dan mengelabui orang untuk berbuat jahat. Syaitan di mana kita? Bila kita dikuasai oleh hawa nafsu, maka derajatnya lebih rendah daripada hewan, dan ketika dikuasai oleh nafsu amarah akan menimbulkan sifat-sifatnya tadi tuh seperti kayak hewan tuh. Rupanya rupa manusia, tapi sifat yang keluar seperti sifat hewan. Coba orang nang kuat dikuasai amarah atau gebian, inya kada tahu
Apa kita nih tujuan hidup? Kenapa kita dihidupkan? Apa tujuan hidup kita? Dan kemana kita akan kembalinya kan dimikirkan. Sebab karena kuatnya dikuasai amarah, mudah benernya bersifat seperti hewan. Coba, kenapa? Karena tingginya nafsu amarah pada seseorang menghilangkan akal jernih pada diri seseorang. Makanya akalnya hilang. Salah sedikit tampar, salah sedikit muntung keluar. Nah, jadi jalan. Nih di jalan umpama, kendaraan seumpama ada bibinian di muka pakai motor. Bibinian tadi merehting ke kiri, beloknya ke kanan. Nah, yang berjalan nih, contoh nih, yang di belakang nih. Pas ngambil ke kanan hendak menyalip, mengira karena rehting ke kiri, ya belok ke kiri. Hanya perkara kecil kayak tadi aja keluar lisan yang kada bagus. Bungol bener jer. Naik yang hati asalnya nyaman jadi kada nyaman. Padahal hanya perkara itu aja. Ya sarik wajar sarik, tapi menagur dengan hati yang dingin. Cel, kena nyatakan cilem pama melampu benyala ke kiri, nyatakan belok ke kiri, hati lampu rating. Jangan sampai tak ucap nang kada-kada. Meski ucapan itu kada didengar seorang yang di depan tadi, seseorang nang ngetik rating tadi, meski seorang kan di kendaraan, bungolnya aja. Kalimat keluar. Kalimat bungolnya nih. Susut pahala salat tadi sedikit demi sedikit habis. Sedikit demi sedikit sampai habis. Kadang nyetir di jalan, pas ada yang melibas di higa, panas. Ada giga, keluar kalimat-kalimat nang kata bagus. Kan dari nafsu amarah tadi tuh. Lihat aja hewan. Hewan kalimat-kalimat yang kada bagus tuh keluar terus. Bekelahi karena ubi, karena gumbili aja bekelahi, karena berebut pisang aja bekelahi, karena semua perkara. Kenapa bekelahi? Kenapa keluar semua amarahnya mulut yang kada bagus? Seandainya kita tuh paham bahasa monyet, mungkin kita akan paham amarah-amarah yang keluar dari monyet. Tapi karena kita hanya mendengar gitu aja. Kenapa? Kada ada akal. Manusia pun ketika dikuasai hawa nafsu, akalnya hilang. Ketika dikuasai nafsu amarah, biar kayak apa lagi? Tawak HP ke kaca, pung, pecah kaca. Kendaraan tendang, pung, pecah boknya. Tendang makanan, hambur semuanya. Hilang akalnya tadi. Karena hilang akalnya dan keluar amarahnya tadi, maka derajatnya tadi itu lebih rendah daripada hewan. Kedahakun kita ya kalau. Dan mudah benar bila sudah dikuasai nafsu, derajatnya lebih daripada hewan. Biasanya yang keluar daripada dirinya tuh banyak sifat-sifat hewan. Muyak dah hidup nih dah. Hidup nih muyak jarang manjar. Karena amarah juga muyak dah hidup nih. Kesana kemari karena kada tahan dina orang apa segala macam, pusing dah. Apa guring aja gawian. Ya bangun makan, bila hendak tasarahai yang halal yang haram sikat terus. Apalagi bilanya haus minum. Itu bang binatang. Lebih parah lagi manusia. Apa lebih parah lagi daripada hewan? Apa lebih parahnya? Seserakah-serakahnya hewan jarang ada yang ketujuh menimbun terhadap harta. Serakah-serakahnya manusia senang banget menimbun. Bahkan untuk dirinya seorang aja disakiti. Di mana disakiti? Saking senangnya menimbun, untuk liurnya aja diaritnya. Hendak nukar untuk parut sendiri. Sayang duit. Padahal banyak duitnya.
separah-parahnya hewan. Mungkin jarang ada sifat hewan yang suka menimbun. Parah manusia senang menimbun. Yang kedua manfaatnya. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa sebabnya? Karena hilang akalnya. Nah, jadi kembali kepada ini luas kalau dikisahkan sampai seadah-seadahnya, keluar daripada sampai kepada nafsu lawamahnya nanti. Di sini ini pun sampai tak keluar tentang nafsu lawamahnya sudah. Apa yang ulun terangkan tadi sebagian. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kepada pembicaraan awal, manusia kita pikirkan bila kita kada hendak lebih rendah daripada hewan, kita ingat yang umum aja dulu, yang umum aja, yang kejadian keseharian aja. Besarik-sarik lawan laki beingat. Yang ketujuh besarik-sarik lawan laki beingat. Laki pun juga contohkan yang baik untuk bini, jangan sampai mau mencontohkan kalimat-kalimat yang kada bagus. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kenali semuanya lah. Hewan berakal, hewan kada diberi akal tapi diberi nafsu. Malaikat diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Manusia diberi nafsu dan diberi akal. Kebahagiaan malaikat jamal fi musyahadati jamali hadratir rububiyah. Dia menyaksikan keindahan dalam kehadirat Tuhan. Sa'adatul bahaim, kebahagiaannya hewan hanya makan, minum, guring, kawin. Kawinnya kan kada bakat. Itu bang membedakannya kita dengan hewan. Diadakannya datangnya Nabi Muhammad tuh membawa aturan dan nasihat agama tuh dengan bermacam-macam aturan itu supaya jadinya liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya mengeluarkan kita daripada kegelapan gelap ilan nur kepada keterangan. Artinya yang gawian kita kada beraturan disuruh supaya ada tata cara dan tata keramanya. Bila kita kada ada aturannya, maka ialah seperti laksana hewan gelap. Hewan tuh beraturan, bakat kada nikah. Nikah di mana hendak, maksudnya bakat kada, kawin di mana hendak kawin. Kalau tahu di tengah orang banyak, asal ada aja wadah, kawin. Itu kebahagiaan hewan. Adalah lihat ya hewan tuh kayak itu bang, makan, minum, apalagi guring lawan nikah, mengantuk guring. Dan kebahagiaannya binatang atau hewan buas fil darbi wal fatki, senang berantem bakalahi lawan menikam. Wasa'adatu syayatin fil makri wasyarri wal hiyal. Syaitan tuh rasa surga dan rasa himong luar biasa bila ada 3 perkara. Dapat menipu orang, mau lewat jalur jalan pikir atau jalan hati. Wasyarri, mau menggoda orang segala kejahatan, dapatnya kau menjahati orang. Ada laki bini bakalahi. Kan dalam hadis itu disebutkan bunyinya seperti ini, kurang lebih bahasa Indonesianya. Setan itu apabila ada dua orang bersuami istri bakalahi, digoda oleh setan, berpanas-panasan, mulutnya bersahut-sahutan, perang peluru, kalah pelurunya Rusia dengan Ukraina, perang, tidak ada habis-habisnya pelurunya keluar. Ketika perang mulut digoda oleh setan, perang terus sampai terjadi perpisahan antara keduanya gara-gara amarah tadi antara suami istri tadi, maka si setan tadi dipinsiunkan oleh iblis dan mendapatkan jabatan tertinggi. Kada laginya menyuruh orang duduk aja, kada laginya disuruh duduk aja lagi menyuruh. Jadi setan tuh kalau semampu kan di sini kan kebahagiaannya tuh makri menipu. Manusia digoda orang, digodanya setan, ditipunya orang, berdusta lah, barang nomor 2 padahal kan nomor 1 lah, nah, macam-macam Terus wasyari dan segala kejahatan. Ketikanya mampu berbuat jahat, setan tadi menggoda manusia, terjadi perpisahan,
Karena godaan setan tadi, setan yang menggoda tadi itu dipensiunkan oleh atasannya. Wah, hebat kamu naik pangkat punya bintang. Apa? Cukup dapat derajat kursi. Cukup kamu tidak lagi menggoda orang. Yang lain lagi kamu tinggal suruh-suruh aja atasannya. Nah, pensiun setan tadi. Nah, naik pangkat. Himung itu kebahagiaan syaitan. Walhiyal, senang mengelabui orang. Pikir masuk jalan akal pikir, jalan hati, lewat prasangka, lewat pemikiran, lewat rasa takut. Keluar pemikiran yang kada nyaman, keluar hati yang kada nyaman. Takut rejeki, takut dihina, takut takut sakit, takut macam-macam. Takut rejeki kada lancar, takut dagangan kurang laris, takut mengelabui, menakut-nakuti. Sampai anak Adam tadi timbul rasa takut. Mengelabui yang kada bagus. Himong sudah setan tadi. Dan itu kebanyakan di dalam umumnya kebiasaan daripada manusia di dalam perjalanan hidup. Ditakut-takuti terus. Jadi tetap kembali kepada yang pertama, dikuasai oleh nafsu, derajatnya lebih rendah daripada hewan. Tergantung kita masing-masing aja kesadaran diri, karena kebaikan itu kan ada paksaan ya. Yang belum baik yang mudah-mudahan baik, yang berusaha untuk menjadi kebaikan mudah-mudahan cepat menggapai kebaikannya, yang senang di dalam hal-hal yang kurang bagus mudah-mudahan diberikan tidak lagi kesenangan terhadap yang tidak bagus tadi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila ia mampu menguasai hawa nafsunya khususnya amarahnya, maka derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Terakhir. Satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masih tentang amarah. Lisan masih. Dari Abu Hurairah. Nabi ditakuni, Nabi ditanyai, "Ya Rasulullah, fulanah tasumul lail." Tasumul lail. "Ya Rasulullah, fulanah taqumul lail wa tasumun nahar wa tasaddaq wa taf'al wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La khaira fiha hiya min ahlin nar." Artinya pulanah itu binian, si anu aja bahasa Banjar, atau bahasa kitanya ada seorang perempuan, bila laki-laki fulan, bila perempuan fulanah. "Ya Rasulullah, fulanah ada seorang perempuan taqumul lail." Dalam riwayat lain tusallil maktubah, salat 5 waktu. Taqumul lail, bangun malam tahajud. Wa tasumun nahar, rajin puasa. Wa taf'al, rajin berbuat kebaikan. Wa tasaddaq, rajin bersedekah. Walakin akan tetapi ya Rasulullah, seorang perempuan tadi tu'dhi jiranaha bilisaniha, ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kayak apa tuh ya Rasulullah bibinian tuh? Bagaimana ya tuh Rasulullah perempuan itu? Lalu Nabi menjawab, "La khaira fiha janabi." Tidak ada kebajikan pada perempuan itu. La khaira fiha janabi. Tidak ada kebaikan bagi perempuan orang itu. Bagi perempuan itu, wahia janabi min ahlin nar, tergolong daripada golongan neraka. Kenapa Nabi menyambat la khaira fiha? Karena lisannya tadi tetangga tuh.
nyambet yang kada bagus nih karena sebab nafsu amarah. La khaira fiha, kada ada kebaikan. Puasa, salat, rajin bersedekah, malam tahajud tiap malam. Tapi esok hari yang kada betulang nih kada berem. La khaira fiha, tidak ada kebaikan ya Nabi perempuan tadi. Kenapa? Susut begamat pahala-pahala salatnya tadi itu. Pahala-pahala ibadah puasanya habis, kurang, mengurang, habis. Wahia min ahlin nar, dan ia tergolong daripada golongan neraka aja Nabi. Dinyatakan oleh Nabi lagi dalam satu hadisnya sebaliknya. Ya Nabi, sebaliknya dalam satu hadis tadi, ia tidak menyakiti orang tadi. Dalam hadisnya, ia tidak, kalau ayat Rasulullah aja, kalau kada hilap lah, ini belum kada tercatat dalam sini. Kalau kada hilap sambungan hadisnya itu seperti ini. Ia kada terlalu bangun malam, kada terlalu rajin puasa, kada terlalu bersedekah, kada terlalu, tapi ia tidak menyakiti orang lain dengan lisannya. Sebaliknya ya Nabi, wahia min ahlil jannah, ia perempuan tadi ya Nabi tergolong golongan ahli surga. Ya Allah, makanya dalam Quran aqimis salata lidzikri, dirikan, ngaran mendirikan tuh gawi pada waktunya, jaga di luar waktunya, jaga lisan dan perbuatannya, supaya pahala yang digawi waktu 5 waktu tadi itu tidak semakin berkurang. Tanha anil fahsya'i wal mungkar, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Keji lisan tadi, kada terlalu rajin tapi menjaga keperasaan orang, apik di pemandiran. Namanya menyakiti orang, tapi kan kada harus keluar kata-kata karena sebab amarah tadi. Dari nafsu amarah tadi, bibir aja gin pirut nyakiti orang, aja melihat orang. Kalau contohkan aja bang lah, contohkan aja. Berselisihan, membawa nafsu amarah. Salah apa? Bingung, kada senang dengan orang, cang. Rasa pembaiknya diri. Kada merasa, kada sadar. Karena Imam Ghazali, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, setengah bulan yang lalu kan disebutkan awal hijab pertama dibuka oleh Allah Ta'ala, ya. Awal hijab dibuka oleh Allah Ta'ala, ya. Bukan kita hijab melihat kekurangan orang lain. Hijab pertama bila Allah Ta'ala ingin menghendaki kebaikan pada diri, Allah memperlihatkan kekurangan diri kita. Melihat kekurangan diri ini. Karena disebutkan annallaha azza wa jalla idza arada bi 'abdin khairan basarahu bi uyubi nafsih. Bahwasanya Allah Ta'ala apabila Allah Maha Agung Maha Mulia, apabila menghendaki terhadap hambanya itu suatu kebaikan, basarahu bi uyubi nafsih, Allah akan memperlihatkan terhadap dirinya aib-aib dirinya. Itu hijab pertama yang dibuka oleh Tuhan bila orang tuh bujur hendak baik dan diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, sadar dengan diri, aku kekurangan ini, kekurangan ini. Ada orang memang kada sadar. Ada orang itu pengasaran tapi kada merasa bahwa ia tadi itu kasar. Ada orang yang ada orang itu kasar, kada merasa, tidak merasa orang itu kalau kebiasaannya itu kasar karena memang kebiasaannya. Ada orang yang memang kebiasaan mulutnya kasar dan ia sadar juga memang kasar. Aku sadar aja, aku nih memang pengasaran. Yang aneh yang kada mau merubah. Bangga dengan kasarnya mulutnya kita orang tuh. Bangga bujur. Diperlihatkan tapi tidak diberi kesadaran. Dengan ini basarahu bi uyubi nafsihi, Allah memperlihatkan tuh artinya kekurangan tadi sadar, berupaya rasa ingin mengobati tadi ada.
Wa aksarul khalqi, kebanyakan makhluk, jahiluna bi uyubi anfusihim, mereka kadang mengetahui terhadap kekurangan-kekurangan aib yang ada pada diri mereka. Walakin, akan tetapi, aksaruhum, kebanyakan mereka apa? Hanya melihat melihat aib pada diri orang lain. Ini jahil terhadap aib dirinya seorang. Jahil itu kadang mengetahui, kadang sadar, tapi kadang jahil terhadap aib orang lain. Makanya pian urusan akhirat nih, urusan akhirat nih pian sabar tuh bang. Kalau anak nasihat, kalau kita di sini sifatnya umum, nah ulun bepandir masih sifatnya umum, tidak menuju kepada sesuatu. Bahkan ulun berbicara sini banyak menunjukkan kepada diri ulun seorang. Apabila kita di luar daripada umum, berduaan, ditagur, dinasihati. Apalagi umpama menagur menasihati orang tuh kan, bila tidak dinasihati biasanya kebanyakan sarik. Bila orang amarah tinggi itu bila dinasihati sarik. Bila diberi nasihat tuh marah. Itu ciri orang yang amarah. Jadi orang kena lah, apalagi guru seumpama menasihati semua kena lah. Biasa akan umpama kuasai, hilangakan sifat tersinggung, pemuntungan yang kurang bagus, pembicaraan yang kurang bermanfaat, merikep si murid dede, bulik merikep, kada nyaman hati. Itu menandakan amarah itu tinggi tuh. Bertentangan lawan hadis Nabi. Di mana bertentangan? Man ahabbaka nasahaka, aja Nabi. Man ahabbaka nasahaka. Orang yang mencintaimu selalu menasihatimu. Tapi yang dinasihati sarik. Kenapa sebabnya? Karena amarahnya tinggi. Karena orang amarah tinggi itu selalu merasa benar, selalu hendak menang. Coba nasihati sarik. Tapi kalau menyalahkan orang lain, payahnya aja orang Banjar nomor 1. Si anu tuh kayak ini, si anu tuh kayak ini, si anu tuh kayak ini. Inya belum dinasihati oleh gurunya, hanya suara orang banyak aja gin. Jar orang ikam nih mana ada aku kayak itu. Langsung naik panas. Yang dikuasai tadi lebih rendah daripada hewan tadi tuh, keluar sifat hewannya. Kayak itu. Anak menghantam aja belalu. Gambarannya nyata loh, rupanya manusia tapi sifatnya sifat hewan loh. Dan dikatakan derajatnya lebih rendah daripada hewan. Ini berupa manusia. Sarik di padahal. Sarik bawa. Makanya paling berat, sulit memang. Kalau makanya ulun pun di dalam penyampaian berusaha masih mengatur kata-kata agar siapapun yang mendengar kada sakit hatinya. Ibarat contoh kalimat bungol-bungol tadi, contohnya berusaha mengatur bahasa tetap agar yang mendengar kada terasa sakit, kada sistemnya, kada menghakimi, kada tetap artinya dalam keadaan artinya berusaha memelihara lisan tadi. Karena yang namanya nasihat ini pian sakit di mana? Apabila ada amarah. Dinasihati itu bini itu kalau dinasihati laki paling berat menerima. Bujur. Pian binian semua merasakan kalau laki pian bopo padahan. Paling berat baru yang kayak belum keluar nasihatnya jadi duluan. Berat memang. Padahal makanya Yulun bila ada kayak itu karena sifat amarah bini tadi itu terlalu tinggi, dinasihati itu marah. Solusinya cuma satu. Musyahadahakan, saksiakan laki menasihati itu karena inya cinta dengan bini. Itu bukti cintanya loh. Man ahabbaka nasahaka, aja Nabi. Orang yang mencintaimu ya menasihatimu. Atau laki pada lelaki dengan sama lelaki menasihati, itu bukti cintanya. Karena kada hendak kita tuh celaka dunia, celaka akhirat. Senang
Kalau ulun dinasihati oleh peguruan ulun, oleh guru ulun senang benar nggih julun. Sambetakan aja julun apa kekurangan ulun. Bepada lagi ulun. Karena ulun tuh rancak ada sadar julun. Ulun siap memperbaiki dan senang bujur memperbaiki. Ya yuk haji umpama haji dipadahan. Sidin pun kadang memadahkan. Santai, kalam dengan bahasa yang kada menyakitkan tatap. Kada ada sin nyambet kam penyinggungan, ikam ada. Karena izin biasakan, sidin biasakan, nyaman. Karena ulun menghendaki kebaikan. Hanya sulit nasihatnya kalau udah masuk, binian dinasihati laki, waduh. Biasanya tuh waduh. Atau laki dinasihati bini, wah paling kada ketujuh laki sudah. Imam dinasihati makmum, wah. Cuma meskipun kita kada dinasihati, umpama kita memang artinya makmum, kalau makmum memberi masukan boleh aja, tapi menasihati jangan. Cuma bahasa memberi masukan tuh seandainya ada satu perkara yang lah seumpama kayak apa ya, seandainya kita coba, nah itu memberi masukan. Yang kayak ini aja sudah 4 ulun, nah coba aja lah perkara ulun. Paling sarik lagi deh, paling kada ketujuh dah, aduh laki paning kepala laki imam di imami. Itu bukan sarik, memang artinya itu bukan marah, bukan amarah lah. Itu memang wajar, itu memang hal yang salah, mengimami imam namanya. Kalau memberi masukan atur bahasanya. Nah, karena memang kita laki bini memang harus saling bertukar pendapat. Cuma si bini cara pendapatnya harus diatur bahasanya sekiranya bahasa tadi tidak mengimami si imam. Ini menjadikan marah si imam pulang. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, cuma tetap kita kembali kepada yang awal. Jadi intinya kalau mudah arti intinya dinasihati itu ya sakit memang. Bagi kalau sebab ada amarah, berat. Merigap-rigap setrumnya. Lang keluar macam-macam merigap-rigap. Itu semualah menyebabkan menghilangkan pahala sholat. Umur makin berlanjut, usia makin bertuha. Mestinya kebaikan kita semakin meningkat, kebaikan semakin bertambah. Kada gitu aja terus. Kehidupan yang kada ada aturannya, yang akalnya kada yang di dalam atau dalam kehidupan yang mana diberi akal tapi akalnya kada berfungsi. Seperti mana laksana orang yang kada berakal. Kayak apa? Ya kayak sifat hewan, makan, minum, guring, nikah, kawin maksudnya. Guring, makan, minum, kawin, makan, minum, tidur, kawin, makan. Bila lapar makan, tambahannya lagi pikiran hana baaksi aja nang dipikirkan baju, kerudung, kada dah berpikir untuk positif kebaikan. Yang dipikirkan tuh hal-hal makanya umum manusia tuh habis waktu kehidupannya 24 jam tuh dengan 2 macam kebanyakan manusia tuh. 50% rasa cemas, 50% mempesona orang lain. Itu kebanyakan. 50% cemas bila datang masuk waktu siang, kayak apa mempesona orang lain, pakaian dipikirkan. Kayak apa supaya bagus, kayak apa supaya orang melihat bagus, makhluk aja terus. Kada pernah kepada sang pencipta makhluk balik. Kayak apa supaya dianggap orang bagus, dianggap sugih, dianggap macam-macam. Sampai malam balik cemas berpikiran. Cemas Bang, adakah rezeki? Aduh gair kalau garing, kalau dihina orang cemas saja. Ada kayak apa dagangan payo, kada isok berurusan golkah, kada cemas. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, itu aja 50% cemas. Maok je bahasa Banjar, di bahasa Banjar maok sorongan.
50%-nya mempesona orang lain. Kayak apa bu penampilan? Itu aja kada rugi lah kita. Rugi secara hakikatnya rugi. Nah, di mana akal jernih kita, di mana cara pikir kita. Itu tuh semua masih berkaitan tentang bisa menyebabkan amarah semuanya. Bangun guring dibangun guring hendak berpikir empasona orang lain, hendak guring cemas, ngalih guring minum obat lelap hanyar te guring. Cemas, uyuh bener. Ya fisik masih tahan, kalau fisik sudah kada tahan lagi, tepar. Mulai lemah berjalan, mulai macam-macamnya meradang naik. Peradangan di kepala, kadang peradangan di parut, peradangan di batis, panas, mulai lemah fisik. Uyuh kita. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kesimpulannya tetap manusia dikuasai hawa nafsu, derajatnya lebih rendah daripada hewan. Apabila ia mampu menguasai hawa nafsu, maka derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Manusia rajin salat, rajin ibadah, tapi masih menyakiti lidahnya, tetangganya tadi jar Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan. Mudah-mudahan kita terjaga seberatan lah. Selamat dunia, selamat akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Nanti ulun malam Jumat ini majelis di Kalteng ya. Kalau malam Jumat ini ulun ada majelis berkat Jaya Bamamani di Kalteng ya. Di jalan di Kecamatan Timpah namanya. Jalan lintas Bontok Palangkaraya. Jadi dia pertengahan antara Bontok dengan Palangkaraya. Jadi kalau kita hendak ke Palangkaraya lewat Bontok, lewat Tanjung, Pasar Panas, Tanjung, Pasar Panas, Tamiang Layang, Ampah, Bontok. Nah, Bontok dengan Palangkaraya pertengahannya itu ada namanya Kecamatan Timpah. Jadi ke Palangkaraya itu 125 kilo lagi ya, ke Bontoknya itu kurang lebih daripada hampir 100 lah. Jadi dia kurang lebih pertengahan. Di kampungnya orang yang banyak non muslim berapa persen aja muslimnya di kampung Karting melulu di Kalteng. Jadi di situ ada majelis sembangun sudah selesai alhamdulillah, dan malam Jumat ini lo ngisi di sana sebulan sekali. Nah, mungkin kalau sampai kadernya entah besok atau beberapa hari kemudian lo berangkat. Kalau hendak menyaksikan, buka aja di live streaming majelis berkat Jaya Abah Mama, siapa tahu anak santai di rumah bisa dilihat di streaming. Cuma itu hanya sebulan sekali malam Jumat ini, sebulan lagi malam Jumat lagi nantilah. Kalau bisa, tapi sebulan sekali aja. Ya mudah-mudahan kita sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.